Oke, konten kali ini aku akan buat konten terkait dengan Bruno Fernandes yang di kemudian hari akan menjadi kapten MU atau Manchester United gitu loh. Oke, aku akan bahas alasannya kenapa aku bilang demikian dan aku akan kasih dasar-dasarnya lah kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang Bruno Fernandes itu cocok menjadi kapten MU di masa yang akan datang gitu loh, menggantikan sekarang kan kaptennya adalah Maguire dan dia adalah kapten kedua gitu loh. Nah, alasannya adalah yang pertama kalau aku bilang nggak bisa ngarepin Maguire itu tampil tiap pertandingan gitu loh. Artinya ya kita tahu Maguire dalam dua tiga musim terakhir itu penampilan itu sudah ngedrop gitu loh. Yang mana aku tetap bilang Maguire itu tetap pemain bagus gitu loh dengan passing-passing yang bagus. Mungkin ini hanya terkait dengan mental dia yang kena yang sering dibully karena sering blunder dan lain sebagainya. Cuman ya itu nggak bisa dimaafin kalau kalau Anda ingin bermain di MU, Anda harus perform tiap minggu. Kalau Anda nggak perform, ya Anda tersingkir. Karena ya bukan di MU aja sih, di Madrid, di City, di klub-klub besar lah kayak gitu. Semuanya pasti ya Anda harus perform tiap minggu gitu loh. Kalau enggak ya Anda akan tersingkir kembali lagi gitu. Nah, karena Maguire yang tidak bisa tampil tiap minggu, maka yang menggantikan itu adalah Bruno Fernandes, yang mana dia adalah seorang kapten yang kedua gitu. Dan sejauh ini ya kepemimpinannya itu ibaratnya kasarnya bisa dibilang bagus lah kepemimpinannya, artinya dia bisa ngehandle rekan-rekan setimnya, dia bisa memotivasi rekan-rekan setimnya, dan juga permainannya itu sekarang sudah kembali lagi ke percaya dirinya sudah meningkat dan teman-teman lain, dan itu akan menular kepada tim-tim lainnya ya. Kalau kaptennya tetap Maguire, penampilan kaptennya aja kayak gitu loaknya, apalagi nanti ibaratnya anggotanya pasti akan nular gitu loh. Itu alasan yang pertama gitu. Alasan yang kedua adalah kenapa aku bilang Bruno Fernandes layak menjadi kapten MU selanjutnya. Penampilannya yang konsisten gitu loh. Oke. Ini sangat subjektif menurutku. Menurutku pasca pensiunnya Sir Alex Ferguson, Bruno Fernandes itu adalah pembelian terbaik yang pernah dilakukan MU pasca pensiunnya Sir Alex Ferguson. Ya at least ketika Ferguson meninggalkan MU pensiun, pelatihnya kan ada David Moyes, Van Gaal. Setelah Van Gaal sempat gigs untuk ini interim, setelah itu Mourinho, setelah Mourinho setelah Ole Rangnick. Nah, di antara pelatih ini menurutku tidak ada pemain yang selevel dengan Bruno, yang artinya yang bisa ngangkat MU gitu loh. Nggak ada pemain ya di zaman Ole, ya at least Ole memang sih yang beli si Bruno gitu loh. Nggak ada lagi pemain yang lain gitu loh. Ya alasannya adalah karena yang pertama, sebelum Bruno datang, Bruno itu kan datang di winter ya istilah, di musim dingin lah, di musim dingin gitu, bukan di jendela transfer musim panas, tapi dia datang di musim dingin dari Sporting Lisbon, Portugal. Sebelum Bruno datang, main MU itu jelek gitu, nggak, ya walaupun datangnya dia tetap jelek. Maksudnya ya MU itu nggak jelas peringkat berapa gitu. Artinya permainannya itu stuck gitu. Namun ketika Bruno datang di musim dingin, ibaratnya dari dia datang sampai 1,5 tahun yang ngangkat MU itu ya at least Bruno. Setiap pertandingan dia cetak gol, setiap pertandingan dia buat assist. Artinya ketika dia datang, impactnya itu bagus, bukan hanya one wonder season ya istilahnya, bukan hanya orang yang ngetopnya satu musim, enggak, tapi satu musim lebih dia mengangkat MU berada di peringkat 2 lah ibaratnya dalam selama dia berkarir di MU gitu loh. Ya setelah dia datang, permainan MU langsung ngecun dan dia cepat beradaptasi gitu loh. Artinya mungkin secara bahasa, secara cuaca, secara makanan mungkin dia nggak ada masalah. Jadi dia cepat tune in dengan rekan-rekan timnya. Setelah dia datang ya MU kembali lagi pada permainan ya, walaupun memang secara strategi biasa-biasa aja. Yang artinya selama 1,5 tahun itu ya MU murni ngandelin si Bruno gitu loh. Itu alasannya kedua kenapa aku bilang Bruno itu layak menjadi kapten MU di masa yang akan datang gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah Bruno ini adalah menurutku Bruno ini adalah tipe pemain yang ibaratnya apa ya,
mengayomi rekan-rekan setimnya lah sebagai seorang motivator juga. Kenapa aku bilang demikian? Aku akan menjabarkannya nih. Sering kita lihat Bruno memposting video semangat untuk kayak kemarin si Maino yang pemain baru, semangat ya kayak gitu, semangat atas karir, semangat atas debutnya di MU ya gitu, gitulah kurang lebih. Artinya kan ketika senior Anda dan itu kapten memberikan semangat seperti itu, Anda sebagai pemain muda yang belum 17 bahkan Maino itu akan semangat bahwasanya oh kaptenku ngasih semangat, berarti dia perhatian dan dia melihat aku main. Artinya kan dia ada tenaga, ada hal baru lah ya dalam pikiran secara psikologi bahwasanya dia dipercaya untuk bermain gitu loh. Itu satu. Dia juga sering memberikan berkomen-komen di apa? Dia juga sering memberikan komen di Instagramnya teman-teman yang lain gitu. Seperti kayak Rashford dia kan Rashford bilang teruslah membuat assist, aku butuh lebih banyak gol. Terus di komen si Bruno duluan komen, terus si Rashford komen bahwasanya teruslah buat assist karena aku masih butuh lebih banyak gol lagi, kata si Rashford. Artinya ketika demikian artinya kan dia care dengan rekan setimnya. Dia pantau setiap pergerakan Instagram rekan-rekannya. Artinya dia ingin menunjukkan bahwasanya kalau kalian lagi ada masalah di luar ataupun di dalam tim, oke, cerita aja sama aku gitu loh. Ya dia udah menunjukkan bahwasanya dia care dengan Instagram, dia care dengan Twitter, bahkan diposting di Snapgram dia kayak gitu. Artinya dia menunjukkan bahwasanya aku tuh bisa ngayumin kalian loh. Aku itu leader. Kalian mau ngomong apa? Kalau nggak berani ngomong ke Tenak, yang ngomong ke aku, nanti aku yang nyampaikan. Ya kayak gitulah kurang lebih. Artinya dia ingin memposisikan dirinya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kapten di tim yang gak otoriter, yang gak butuh nggak butuh kekerasan, nggak butuh ya kayak gitu lah, nggak butuh tangan besi lah kasarnya ya. Tapi dia secara personal, secara ya kayak gitu cara masuk yang inilah yang persuasif lah kayak gitu. Yang mana nanti akan berimpact kepada oh iya kaptenku ini orang yang menunjukkan contoh, orang yang menunjukkan aksi gitu bahwasanya dia peduli dengan aku. Ayo kita bermain bersama-sama dengan sang kapten ya gitulah kurang lebih gitu loh. Nah itu alasannya kenapa aku bilang dan juga kenapa aku bilang dia yang layak gitu loh. Sebenarnya di MU itu menurutku ada dua orang yang layak secara permainan dan juga secara pengalaman. Ada dua orang yang layak menjadi kapten, yaitu De Gea ataupun si Bruno Fernandes gitu loh. Aku lebih memilih Bruno karena menurutku agak kurang ya. Maksudnya agak kurang ketika menempatkan seorang kiper itu menjadi seorang kapten gitu loh. Karena dia nggak berada di tengah lapangan ketika ada permasalahan di tengah lapangan, dia harus lari jauh lagi dari gawangnya ke misalnya di ujung gawang sana, dia akan lari jauh gitu maksudnya. Dan juga menurutku De Gea nggak memiliki jiwa leadership gitu loh. Dia tipe orang yang hanya pemain bola gitu lah, nggak memiliki jiwa seorang leadership gitu. Itulah alasannya mengapa aku lebih milih Bruno daripada De Gea gitu loh. Dan di balik itu semua, aku punya sedikit kritikan untuk Bruno, yaitu yang mana itu setiap pertandingan kita lihat. Yang pertama itu adalah dia yang sering protes ke wasit gitu loh. Bisa dilihat setiap ada pelanggaran, setiap ada offset dan lain sebagainya, dia selalu over komplain gitu loh. Selalu berlebihan komplainnya, yang ngamuk-ngamuk lah, yang inilah, yang itulah. Ada momen di mana si Anthony sampai marah karena si Anthony-nya salah passing dan Bruno marah gitu loh. Sampai dia bilang ya kata-kata kasar dalam bahasa Spanyol gitu loh. Ya menurutku sifat ngomel, sifat kayak gitulah, banyak protes ke wasit itu mungkin harus dikurangi Bruno, karena ketika banyak protes wasitnya tersinggung, Anda akan kartu kuning, dan sudah kartu kuning Anda bisa kartu merah gitu kan, itu akan bisa merugikan tim gitu loh. Itu yang kedua, itu kritikan yang kedua adalah Bruno Fernandes yang terlalu banyak acting gitu, artinya yang terlalu banyak diving, terlalu banyak acting, disentuh sedikit jeritnya kuat, berguling-guling ya kayak gitu. Pemain-pemain yang kayak gitu kan nggak memberikan contoh yang baik kepada pemain lain, khususnya pemain muda yang di bawah dia gitu kan, memberikan contoh itu menurutku gitu loh. Menurutku hal-hal yang dua yang aku bilang tadi, terlalu banyak komplain sama wasit dan juga diving itu ya menurutku harus dikurangi seorang Bruno Fernandes kalau dia ingin menunjukkan dia adalah seorang leader gitu loh. Oke, rasanya cukup alasan kenapa aku bilang Bruno Fernandes adalah
Kapten MU selanjutnya gitu loh. Silahkan kalian berikan pendapat kalian, setuju atau enggak, itu hak kalian. Dan jangan lupa di subscribe, oke? Sekian dulu, ciao.